Jangan lupa subscribe YouTube channel Kang Hasan Santoso dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang berbahagia, bulan Ramadan telah benar-benar datang. Kaum muslimin kembali bergembira dengan datangnya bulan yang mulia ini. Setelah 11 bulan kita mengarungi kehidupan yang penuh warna-warni, maka inilah momentum yang tepat bagi kita semua untuk membersihkan diri dari segala dosa yang melekat tanpa kita sadari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kita semua bergembira sepenuh hati dengan datangnya Ramadan yang penuh berkah. Rasa gembira ini adalah cerminan ketakwaan yang ada dalam hati kita, karena sejatinya bulan Ramadan adalah salah satu dari syiar dalam agama kita yang harus senantiasa kita hormati dan agungkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran surat Al-Hajj ayat 32. Karenanya sungguh mengherankan jika ada sebagian kaum muslimin yang justru merasa berat dengan hadirnya Ramadan, merasa bahwa Ramadan yang mengekang segala kebebasan dan kemerdekaannya, atau ada pula yang merasa biasa-biasa saja, merasa bahwa Ramadan hanyalah rutinitas belaka yang datang silih berganti sebagaimana bulan-bulan lainnya. Sikap seperti ini tentu saja bukan cerminan ketakwaan yang ada dalam hati, melainkan timbul dari hati yang sakit atau jiwa yang lekat dengan maksiat. Tentu saja kita berlindung dari sikap yang demikian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah, kegembiraan kita tentu saja bukan sebagaimana kegembiraan anak-anak kecil dengan hadirnya Ramadan, karena mereka juga bergembira dengan datangnya bulan mulia ini, karena mempunyai waktu banyak untuk bermain bersama teman. Bahkan mungkin saja gembira karena adanya petasan dan janji pakaian baru di hari Lebaran. Kegembiraan yang semacam ini tentu saja melekat pada diri anak-anak semata, tapi bukan kegembiraan yang kita maksudkan dalam menyambut Ramadan yang mulia. Begitu pula kegembiraan kita bukanlah kegembiraan anak-anak yang beranjak remaja, di mana mereka bergembira dengan hadirnya Ramadan karena mempunyai banyak kesempatan untuk jalan-jalan, menghabiskan waktu bersama teman-teman atau bahkan pasangannya. Banyak kita saksikan kesucian Ramadan ternoda dengan muda-mudi yang justru menggunakan waktu-waktu ibadah untuk saling PDKT satu sama lainnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita bergembira dengan hadirnya Ramadan karena bulan ini membawa banyak keutamaan bagi kita semua. Jika kita merenunginya satu persatu lebih mendalam, maka tentulah kegembiraan itu akan kian bertambah lengkap dan sempurna. Marilah kita melihat beberapa keutamaan Ramadan yang menjadikan alasan kita bersuka cita menyambutnya. Pertama, karena Ramadan bulan penggugur dosa kita. Rasulullah SAW bersabda dengan lisannya yang mulia, "Salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kabair."
Sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus untuk dosa antara keduanya apabila dia menjauhi dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang berbahagia, hadirnya Ramadan sungguh menjadikan momentum bagi kita untuk membersihkan diri dari segala noda dosa dan kemaksiatan yang tidak kita sadari. Ibaratnya, pakaian yang sehari-hari kita pakai, meskipun tidak terkena lumpur atau kotoran yang jelas, tetap saja kita harus mencucinya karena ada debu yang melekat erat. Begitupun diri kita. Sekalipun kita tidak menjalani dosa besar, namun tentu saja tanpa kita sadari, terkadang ada hal yang kita lakukan menyebabkan noda kecil dalam hati kita. Bisa jadi melalui lisan, pandangan, atau bahkan anggota badan kita. Astagfirullahaladzim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Inilah yang membuat kita bersukacita dengan datangnya bulan Ramadan ini. Karena mendapat kesempatan untuk menyucikan diri, maka marilah kita menjalankan ibadah di dalamnya dengan penuh iman dan pengharapan, serta memperbanyak istighfar agar benar-benar Ramadan ini menjadi bulan pengampun. Bahkan diriwayatkan pula bagaimana malaikat Jibril alaihissalam melaknat mereka yang mendapati Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Semoga ini bisa menjadi cermin bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, hal kedua yang membuat kita berbahagia adalah karena Ramadan merupakan bulan musim kebaikan, di mana kita semua menjalankan ibadah dengan penuh semangat, berbondong-bondong, dan sungguh terasa lebih ringan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis syayatin wa maraddatul jin wa khuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa putihat abwabul jannah falam yukhlaq minha bab wa yunadi munad ya baghiyal khair aqbal wa ya baghiyal syarri aqsir walilai utaqa'u minan nar wa zalika kullalailah." Apabila datang awal malam dari bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang sangat jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Dan seorang penyeru menyerukan, "Wahai orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, tahanlah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka." Yang demikian itu terjadi pada setiap malam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Inilah yang menjadikan kita bergembira, karena kebaikan begitu mudah dijalankan. Bersama-sama kita lihat di masjid, musola, bahkan di rumah-rumah kita, bagaimana Ramadan menyinari kita dengan banyak amal dan kegiatan yang tak putus dan henti-hentinya. Dari mulai pagi hingga malam menjelang, bergantian kita melaksanakan amal kebaikan yang begitu beragam. Subhanallah walhamdulillah. Jemaah yang dirahmati Allah, hal ketiga yang membuat kita berbahagia adalah karena Ramadan adalah bulan di mana ukhuwah kita meningkat. Bayangkan saja bagaimana hari-hari ini dipenuhi dengan banyak pertemuan antar jamaah masjid. Dari mulai sholat tarawih berjamaah, tadarusan selepas tarawih, hingga sholat subuh berjamaah, kaum muslimin berkumpul setiap harinya dan merasakan keindahan ukhuwah yang luar biasa. Bahkan bukan hanya di luar rumah, di dalam rumah pun kita menemukan keharmonisan yang bertambah saat Ramadan tiba. Banyak kesempatan untuk berkumpul antara anggota keluarga, khususnya saat buka puasa
dan sahur menjelang. Ini semua tanpa kita sadari, sungguh membuat hati kita lebih tentram dan nyaman, lebih siap untuk menjalani semua aktivitas dan tantangan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang terakhir, tentu saja kita bergembira dalam bulan Ramadan ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjanjikan pahala kemuliaan bagi kita semua melalui amal-amal yang ada di dalamnya. Setiap amal mempunyai keutamaannya masing-masing. Khususnya kita bergembira karena di dalam Ramadan ada satu malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar, yang bernilai melebihi 1000 bulan. Ini menjadi kesempatan yang sungguh kita impikan untuk mendapatinya dengan memperbanyak ibadah pada malam tersebut. Akhirnya, marilah kegembiraan ini kita jadikan sebagai pemicu awal untuk lebih bersemangat dalam mengarungi samudra keberkahan Ramadan. Dengan ragam ibadahnya yang mulia, kita menjalaninya satu persatu dengan ringan, penuh sukacita, agar semua yang dijanjikan bisa kita dapatkan dalam Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan dengan urusan kita. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.